Sejarah saya datang ke SMA Budi Murni 1 ini sebenarnya ya karena dipaksa suami untuk pindah ke Medan karena suami mendapat pekerjaan di Medan. Nah itu tahun 94 pada saat usia saya sudah mencapai 35 tahun. Nah kemudian memang pada saat baru berkarya di sini yayasan juga sudah melihat ada sesuatu ya, maka waktu itu saya juga dilibatkan juga oleh yayasan menjadi salah satu pengurus dalam koperasi. Nah kemudian selang beberapa lama setelah jadi guru biasa, kemudian saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah itu sekitar 5 tahun. Nah kemudian baru pada tahun 2009 saya diangkat menjadi kepala sekolah sampai dengan sekarang memasuki masa purna bakti yang hampir 13 tahun saya menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi mengapa itu kok durasinya memang nggak ada waktu masa ke periode kepemimpinan, entah alasan yayasan apa, tentunya punya alasan tertentu. Sementara teman-teman yang lain itu direvisi setiap berapa tahun, itu sekali, itu harus diperbaiki kembali. Tapi ya puji Tuhan, saya sebagai kepala sekolah ya tidak direvisi, hanya sekali pada saat pergantian pengurus. Dulu pernah karena ada urusan dengan negara itu direvisi dan akhirnya itu juga sifatnya permanen sampai diperlukan batas waktu yang ditentukan oleh yayasan. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya sosok seorang guru di era sekarang sebenarnya mungkin tidak jauh berubah sejauh memang sang kepala sekolah memang selalu berupaya mengadaptasi sesuatu kebiasaan baru sesuai dengan kekinian, kemudian juga ya kreatif tentunya, inovatif, kemudian kritis, dan selalu harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Yang mungkin bagi ya guru-guru yang sudah senior itu memang agak sulit, tetapi mereka ternyata mampu mengikuti tuntutan-tuntutan kekinian itu. Jadi yang pasti bahwa seorang guru ya harus terus belajar untuk memberi, belajar untuk berbagi, memberikan yang terbaik tanpa takut harus ketinggalan meskipun mungkin ada kendala-kendala kecil. Itulah kira-kira. Dan berdasarkan itu kan Ibu, kenapa saya bertanya seperti itu? Di sekolah kita kan banyak guru-guru muda, dan itu salah satunya saya guru muda agak sedikit lama dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Iya. Saya di sini saja guru sekitar 7 tahun, dan saya saja kadang mau menyerah gitu. Apakah ini cita-cita saya? Emang prinsip saya apa sih menjadi seorang guru? Dan kemauan saya apa? Terkadang saya masih mempertimbangkan akan namanya nilai uang yang diberikan kepada seorang guru. Sekali Tuhan sudah mengutus saya untuk berkarya dalam satu bidang tertentu yang mungkin menurut ekspektasi saya tidak sesuai awalnya. Mungkin dulu saya ingin menjadi wanita karir ya. Guru ini ya bagi saya sesuatu yang agak ya boleh dikatakan nggak masuk dalam pikiran orang-orang muda. Tetapi saya selalu berprinsip, sekali Tuhan sudah berikan itu, maka kita harus bertanggung jawab untuk itu. Karena jalan Tuhan selalu ada dan tidak boleh main-main dikala kita sudah ambil dalam satu pilihan hidup tadi, yaitu pekerjaan kita. Sekecil apapun juga kita nggak boleh melihat dari nilai nominal. Ya, tetap kita harus melihat bahwa suatu saat Tuhan akan beri sesuatu mungkin dalam bentuk yang berbeda, bahwa rezeki itu kan tidak selalu diukur dari finansial. Rezeki itu bisa dilihat dari kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan keluarga, keberhasilan anak-anak. Maka jangan memandang rezeki hanya dari sisi finansial, tapi tawaran-tawaran Tuhan yang diberikan kepada keluarga dalam bentuk-bentuk lain itu juga suatu berkat dan rezeki yang lebih luar biasa dibanding nilai finansial itu tadi. Maka saya tidak pernah berhitung masalah uang ya. Sekali mengabdi. Sekali saya bisa memberikan yang terbaik, maka mari kita berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Itu kira-kira. Itu kan sebuah panggilan jiwa dan iman ya, iman kita
Sebenarnya waktu saya pertama kali melamar di Kota Medan, ini diterima di 3 sekolah Katolik sekaligus. Pertama kebetulan Budi Murni itu di sekitar bulan April. Kemudian di bulan Mei itu saya dipanggil di Santo Thomas 1. Nah kemudian ke Santo Yosef, hampir beda-beda sebulan lah. Tetapi prinsip hati saya selalu berpikir dimanapun saya ditempatkan, bukan masalah finansial yang saya lihat, ya. Tanggung jawab moral saya menerima tawaran kerja di Budi Murni ini harus saya pertanggungjawabkan, ya. Jadi bukan uang segalanya, tetapi tanggung jawab moral dan iman. Tidak mungkin saya mengabaikan anak didik saya, baru saya ajar 2 bulan, kemudian saya pergi meninggalkan di sekolah yang juga sama-sama Katolik. Kalau mau melayani, dimanapun juga bisa melayani. Meskipun mungkin dari segi gengsi atau status, ya tentunya jauh berbeda. Itulah kira-kira. Oh, kalau hal unik nyaman di Budi Murni sebenarnya saya selalu berpegang teguh dimanapun saya berpijak, saya harus merasa nyaman di tempat itu. Meskipun tantangan dan tekanan-tekanan mungkin begitu banyak, apalagi saya orang Jawa di antara orang-orang Batak ya. Tetapi saya terbiasa dibentuk menjadi manusia yang percaya diri dan tegar untuk tidak mudah menyerah untuk itu, dan saya mengatakan bahwa mereka adalah kawan-kawan yang baik, hanya tinggal menunggu proses waktu. Maka keunikan-keunikan lain sebenarnya tidak ada, hanya sebuah tantangan saja untuk melayani, itu saja. Oke, yang paling sulit dilupakan dari kebaikannya dulu ya. Ternyata banyak guru ya, boleh dikatakan bisa dijadikan sebagai tim yang sangat baik ya. Kemudian dari segi mungkin sedikit buruknya sebenarnya nggak ada sih ya. Ini sebuah tantangan kalau ada perbedaan, ada tekanan, ada sedikit beda paham di antara pimpinan dengan anggota. Menurut saya ini adalah sebuah tantangan, permainan. Ya, kalau saya mengatakan permainan, bukan sesuatu yang mungkin menakutkan. Permainan di mana apakah saya mampu menaklukkan sebuah permainan ini untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, itu untuk para guru ya. Nah, kebaikannya memang guru-gurunya memang baik-baik ya, mereka sangat memahami, bisa diajak sebagai tim, dan saya sangat percaya kepada guru-guru saya. Bahkan sebenarnya saya memberi banyak ruang gerak kepada guru untuk kreatif, untuk betul-betul mengembangkan diri. Mau diolah apa anak-anak kita ini saya tawarkan ya. Meskipun mungkin risikonya, beban biayanya berat, tapi bagi saya itu adalah sebuah ya visi yang memang harus kita jalani ya. Nah kemudian kalau dari segi anak-anak, ini juga sebuah tantangan. Sungguh bahagia sebenarnya ditempatkan di sekolah yang memang tidak melulu anak-anak pintar semua. Ya, karena ini ada sesuatu yang unik dari panggilan jiwa seorang pendidik dan panggilan jiwa sebagai orang Katolik atau orang Kristen, bahwa kita betul-betul diminta melayani anak-anak kita. Bahkan untuk anak-anak, kalau anak-anak yang pintar kita nggak menjadi persoalan, tapi anak-anak yang tidak mampu, harusnya setiap guru kan punya tantangan untuk membuat dia yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang tidak merasa dirinya tidak mampu dan bodoh, bahkan orang tuanya mengatakan dia bodoh, tapi dengan pendekatan-pendekatan manusiawi membangkitkan rasa percaya diri anak-anak, akhirnya anak itu ternyata bisa ya. Itu yang saya paling bangga dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu karena kita selalu mengapresiasi yang mungkin dianggap kurang mampu oleh mayoritas teman atau guru, saya menganggap ini adalah sebuah tantangan bahwa anak ini harus kita taklukkan untuk satu, punya rasa percaya diri, dua, mengatakan bahwa nggak ada kata tidak bisa, bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Ini hanya perlu proses perjuangan yang mungkin tidak terlalu sulit sebenarnya, dan itu sudah dilakukan juga oleh saya. Itulah.
bersyukur saya sangat disupport oleh orang tua dalam berbagai bidang, mungkin dalam olahraga, dalam seni, dalam aktivitas yang lain-lain ya. Ternyata bahwa pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan diri mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu sangat penting. Meskipun kadang hati kita mengatakan aku nggak bisa, tapi selalu saya dalam setiap sesi acara di kampus atau di sekolah, kalau tidak ada yang mau tampil, bahkan pernah di sekolah ini guru-guru nggak mau tampil dalam sebuah teater, saya mengatakan kalau tidak ada lagi yang mau, saya yes. Karena saya apa? Saya merasa kalau tidak ada orang yang mau memberikan hatinya, maka sebuah kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Padahal mungkin dalam hati kecil saya, apakah saya mampu? Tapi selalu saya mengatakan, saya harus memberi untuk lingkungan saya agar ada sesuatu yang bisa dinilai dari mungkin sekolah atau dunia kerja di mana kita berada. Nah, pengalaman dari situlah itu yang saya adopsi untuk menggali segala potensi anak yang mungkin takut berdiri di depan publik ya, takut menjadi pemimpin-pemimpin kelas, menjadi pengurus-pengurus kelas atau OSIS. Itulah yang saya adopsi karena dulu saya juga merasakan bahwa saya sering merasakan bahwa saya nggak bisa. Tapi karena mindset saya mengatakan bahwa saya harus bisa dan saya tidak boleh ketinggalan dibanding yang lain. Setidak-tidaknya menengah ke atas saya harus ini. Dan ternyata rasa itu bisa saya kalahkan. Ya, bahkan mungkin Sir Harnoi tahu lah, Bu Isti kan orang lapangan yang biasa lari-lari di lapangan, manjat-manjat dan sebagainya. Nah, tiba-tiba disuruh tari yang lemah gemulai. Tetapi karena tidak ada yang mau, sudah perguruan tinggi, udah badannya gemuk lagi ya, terpaksa saya katakan, yes saya mau. Demi apa? Suksesnya acara teman-teman. Dan ternyata itu punya nilai positif ya. Sehingga akhirnya kita dalam mencari dunia kerja itu ya, bahkan belum lulus pun udah coba-coba melamar di perusahaan, pura-pura melamar, masuk ke bagian personalia, tanya-tanya padahal iseng, hanya uji kemampuan. Karena apa? Rasa percaya diri ini kan harus dilatih ya. Nah, dilatih bagaimana ya? Memasuki tantangan-tantangan yang ada, yang sebenarnya kita hanya karena ketakutan bahwa kita tidak mampu. Padahal sebenarnya kita punya kemampuan. Hanya pikiran kita selalu ditutup bahwa kita tidak mampu. Itulah yang harus dibuka dari pola pikir anak didik SMA Budi Muri 1. Maka saya selalu mengatakan bahwa Sir maupun tim yang ada, saya lebih suka anak-anak yang tampil. Semua harus digali, diberi kesempatan. Jelek atau bagus itu nomor 2. Yang penting biarkan mereka tegak di depan publik. Dari situ mereka akan merasakan, oh begini rasanya. Tapi kalau tidak pernah diberi kesempatan, maka mereka kehilangan kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan terbukti bahwa anak kita begitu diberi kesempatan untuk tampil, waduh, melaju seperti pelor. Nah, ini yang saya harapkan dan mudah-mudahan ini yang harus ditangkap oleh guru-guru kita SMA Budi Muri 1, bahwa kreativitas anak-anak nomor 1 ya. Itu yang paling penting. Belajar penting, tapi saya melihat bahwa rasa percaya diri ini jauh lebih penting ya. Karena itu awal dari anak punya percaya diri dikala dia berhadapan dengan mungkin ya ujian-ujian atau tes atau wawancara tertentu, sehingga dia merasa santai dan rileks karena sudah terbiasa tampil di depan publik, sehingga dia menganggap bahwa orang yang lebih senior atau pimpinan yaitu sebagai ya teman ngobrol, di mana kita harus pandai juga membicarakan hal-hal yang mungkin ya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga pembicaraan ya nyambung, dan itulah yang akhirnya mungkin membawa seseorang menjadi jauh lebih bagus. Itulah kira-kira. Untuk alumni ya, sebenarnya Bu Isti sangat bangga dengan alumni. Hanya saya kehilangan sosok guru yang memang bisa menggalang alumni itu untuk menjadi sebuah ya seperti ya alumni yang sangat peduli
untuk bersama-sama mengembangkan adik-adiknya, juniornya yang ada di sekolah. Meskipun bukan dalam bentuk finansial, tapi mungkin dalam berbagai info, atau mungkin kerjasama membangun komitmen bahwa harus membuat seperti fanatisme terhadap lulusan dari SMA Budi Muri 1, khususnya kepada junior-juniornya, supaya mereka dibantu dalam berbagai hal. Mungkin yang masih kuliah ya selalu menawar-nawarkan kepada junior-junior, mungkin melalui Sir Harnoy atau guru BK atau guru yang lain, bahwa kalian sebagai alumni siap untuk membantu. Nah, kalau memang kalian sudah bekerja dalam dunia kerja, kalau ada info-info penting mengenai lapangan pekerjaan, ya cobalah informasikan juga ya kepada pihak sekolah ya. Mungkin juga pihak sekolah akan menyampaikan berita itu juga kepada para alumni melalui media sekolah, bisa dalam web atau media sosial sekolah yang sudah dibangun oleh Sir Harnoy sendiri. Nah, sehingga rasa fanatisme, kemudian kasih dan rasa berguna untuk alma maternya itu boleh dikatakan ya harus mulai ditanamkan. Karena kalau itu tidak dimulai dari sekarang, maka akan hilang dengan sendirinya, akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keegoannya. Nah, tetapi kalau itu bisa diberikan, motivasi itu untuk anak didik kita mungkin hanya dalam bentuk seminar-seminar kecil, bimbingan-bimbingan kecil, atau yang sudah sukses menjadi pengacara atau dokter, bisa dong kasih penyuluhan-penyuluhan ya. Bisa kasih penyuluhan-penyuluhan dan kasih motivasi untuk adik-adik kalian yang masih punya mimpi untuk menjadi orang-orang hebat sama seperti seniornya yang terlebih dahulu. Nah, itulah harapan kami. Maka melalui Sir Harnoy atau guru yang lain atau Bu Ledi dan sebagainya, silahkanlah itu dihimpunlah alumni-alumni itu. Bahkan kalau perlu ya memang sesekali harus ada acara akbar, misalnya 5 tahunan atau apa, dan memang itu harus visi dari kepala sekolah. Nah, kemudian kalau untuk anak didik kami, peserta didik kami, pinter itu perlu ya, tetapi kepintaran itu tidak diiringi dengan kemampuan, keterampilan berrelasi dan bersosial ya, mudah beradaptasi dengan lingkungan, itu juga akan sia-sia. Karena itu hanya sebuah angka IPK saja yang tidak punya nilai jual. Kalian tawarkan IPK tinggi tetapi pengalaman yang lain-lain tidak ada, mengikuti seminar tidak ada, aktif di organisasi tertentu tidak ada, dan kalian hanya mengandalkan IPK, belum tentu kalian lebih beruntung daripada yang IP-nya boleh dikatakan hanya 3,1, 3,2. Maka setiap kesempatan yang ada di sekolah, misalnya ada olimpiade,